Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar PPG. Ya. Kita melanjutkan program kita untuk program tahap 2 ini ya. Tentunya judul kita ambil adalah tips menjawab soal seleksi akademik PPG Daljab 2022. Ini penting bagi teman-teman semua karena soal-soal yang ada di PPG Daljab ya, seleksi akademiknya memang tergolong kategori yang susah ya. Luas banget dan banyak perbedaan antara satu pembahas dengan pembahasan yang lain. Nah, oleh karena itu saya berikan sebenarnya tips-tips bagaimana sih keyword-keywordnya yang seperti apa atau kata kunci yang bersesuaian seperti apa gitu ya. Indikator yang kita ambil sekarang untuk part kedua, ini part 1 silakan teman-teman bahas ya. Untuk part 1 tadi 80 sampai 90, sekarang untuk 91 sampai 100 gitu ya. Nanti kita akan buatkan seluruh part ya dari seluruh kisi-kisi yang ada sehingga nanti persiapan tahap 2-nya juga maksimal. Dan perlu diketahui bahwa teman-teman semua, bagi teman-teman yang sudah melaksanakan UP, soal-soal ini juga sama. Jadi ya kisi-kisinya sama dengan UP 2022 atau teman-teman yang retaker juga bisa. Karena kisi-kisinya sama. Ya. Soal-soalnya juga sama. Randomnya banyak sekali. Jadi kita akan bahas semua jenis soalnya. Gitu ya. Teman-teman semoga saja dengan video ini nanti teman-teman akan bisa menjawab seluruh soal. Gitu ya. Oke, yang dibahas di 91 sampai 100 itu adalah kegiatan pendahuluan, model pembelajaran berbasis PPK, bahan ajar ICT, kemudian motivasi pembelajaran, pembelajaran 4C atau HOTS, kemudian kegiatan inti dan kegiatan tidak lanjut. Soalnya seperti apa saja? Oke, kita langsung bahas saja ya. Nah, kita mulai dari indikator ke-91. Nanti teman-teman akan diberikan indikator pemuatan bahasa Indonesia, KD-nya bahasa Indonesia ya. Bentuknya adalah pembelajaran tematik SD. Peserta dapat menentukan kegiatan bermakna yang berkaitan dengan muatan bahasa Indonesia pada saat membuka pembelajaran. Kegiatan membuka pelajaran yang bermakna itu seperti apa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini contoh soalnya seperti ini teman-teman. Ini soal asli ya, soal asli dari FR yang ada. Jadi teman-teman jangan khawatir karena kita memang memfasilitasi teman-teman untuk membahas soal-soal asli. Nah, Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tiwi adalah titik, titik, titik. Nah, teman-teman harus tahu ya kegiatan awal itu sebenarnya seperti apa sih? Yang perlu teman-teman pahami cara menjawabnya, teman-teman harus melihat tujuannya atau KD-nya. Mencermati ungkapan, kalimat saran, masukan, penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Itu dicermati dulu, ya. KD-nya dipahami dulu atau tujuan pembelajarannya diamati dulu. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui bahwa kegiatan pendahuluan atau awal pembelajaran itu ragamnya banyak. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Tapi fokusnya adalah kegiatan awal itu dimulai dengan orientasi masalah. Dengan orientasi masalah. Jadi pemberian masalah, diminta untuk mengamati masalah, tanya jawab terhadap masalah, itu ya. Itu awalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari opsi A, konsep kalimat ungkapan, saran dan penyelesaian itu tidak boleh menjawab yang A, gitu ya. Kenapa? Karena pembelajaran itu tidak boleh dimulai langsung ke konsepnya, tapi harus ada permasalahannya dulu, ya, sebagai simulasi atau stimulan, ya, sebagai stimulusnya. Gitu ya. Yang B, mengajak siswa memecahkan masalah sehari-hari. Itu biasanya kalau memecahkan masalah sehari-hari itu langsung masuk ke kegiatan inti, bukan kegiatan awal. Kemudian yang C, mengajak siswa untuk mencermati suatu masalah. Nah, ini yang dimaksud itu seperti ini teman-teman. Mencermati masalah kemudian diminta untuk berpikir bagaimana penyelesaiannya. Ini kegiatan orientasi masalah. Jadi C itu kemungkinan benar. Yang D, memberikan pertanyaan siswa tentang suatu kasus, ini juga sama, bisa. Ini bisa menjadi kegiatan awal pembelajaran. Tapi lebih awal yang C. Lebih awal yang C. Kan diberi masalah dulu baru ada pertanyaan kan gitu. Meminta pendapat atau komentar siswa tentang suatu peristiwa itu juga bisa masuk di kegiatan awal, tapi lebih dulu harusnya kan peristiwa dulu ya, mengajak siswa untuk mencermati suatu peristiwa. Itu dulu harusnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Ini bukan nia ya. Ini bukan. Gitu. Jadi yang paling fokus adalah kegiatan awal itu adalah kegiatan mengorientasikan pada masalah.
Itu untuk pelajaran bahasa Indonesia seperti itu ya teman-teman ya. Kata kuncinya seperti itu. Jadi tidak saya jelaskan detailnya, tapi langsung saja caranya menjawab. Supaya nanti lebih cepat teman-teman itu kalau nanti menghadapi soal serupa langsung bisa jawab. Gitu. Masuk ke indikator 92. Nanti teman-teman akan diberikan indikator KD tentang muatan pelajaran matematika kelas tinggi. Peserta dapat menganalisis kegiatan yang termasuk dalam bagian membuka pelajaran. Oke, soalnya seperti ini. Di RPP, Ibu Sahela menemukan indikator KD muatan matematika bla 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 bla. Indikatornya adalah menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan nih. Jadi amati dulu ini KD-nya diamati, menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan. Besok Ibu Sahela akan memulai mengajar pada materi tersebut. Kegiatan Bu Sahela dapat berupa titik-titik. Oke, untuk soal kedua ini teman-teman harus paham sekali ya. Pertama yang dicermati adalah KD-nya. Yang kedua, lihat KD-nya itu. Menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan. Itu kan KD ini adalah KD lanjutan. Ya, indikator atau KD lanjutan. Ya. Kalau teman-teman ada KD menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan, kan sebelumnya anak-anak harus paham dulu tentang faktor persekutuan gitu ya. Faktor dari bilangan itu juga harus paham dulu. Gitu. Jadi ini adalah termasuk KD lanjutan atau indikator lanjutan. Nah, karena ada indikator lanjutan, maka keywordnya atau kata kunci menjawabnya adalah kalau ini ada di pertengahan pembelajaran, maka indikator lanjutan atau indikator lanjutan, maka caranya menjawab kegiatan awalnya adalah apersepsi materi. Gitu ya, harus apersepsi materi. Karena nanti A sampai E ini semuanya, hampir semuanya adalah kegiatan membuka pembelajaran. Tapi teman-teman harus paham dulu tadi ya, saya mengatakan tadi bahwa lihat KD-nya. Kalau KD-nya itu KD dari awal sendiri, misalkan mengenal faktor bilangan, maka itu indikator awal. Maka bisa menggunakan orientasi masalah. Tapi kalau KD lanjutan seperti ini, maka teman-teman harus menjawab persepsi materi. Ya. Kita lihat ya, opsi A. Memutar video tentang manfaat. Nah, memutar video tentang manfaat belajar faktor persekutuan, itu kegiatan itu jenisnya adalah kegiatan awal pembelajaran, benar. Tapi itu harusnya ada di awal. Ya, harusnya awal. Itu bukan apersepsi materi, gitu ya. Tapi itu adalah motivasi. Ya. Yang B, mengingatkan kembali apa yang dimaksud faktor bilangan. Nah, ini apersepsi materi, opsi B. Ya, tadi saya mengatakan ya. Jadi ini tipnya seperti ini tadi. Kalau indikatornya ada di awal, indikator awal, maka teman-teman bisa menjawabnya persiapan kesiapan belajar, menceritakan kaitan dengan kehidupan sehari-hari, menjelaskan manfaat materi, itu bisa. Kalau indikator awal. Kalau indikator lanjutan, maka harus jawabannya harus apersepsi materi. Jadi yang paling benar adalah yang B. Mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan faktor bilangan. Memutar video itu kegiatan harusnya di awal materi, bukan di tengah materi ya. Mendorong siswa diskusi itu kegiatan inti yang opsi C. Memeriksa kesiapan itu kegiatan pendahuluan tapi di awal materi. Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan itu juga di awal materi. Begitu ya caranya teman-teman ya. Teman-teman harus memahami ini. Contoh lagi. Nah, teman-teman seperti tadi ya. Melakukan perkalian pecahan desimal. Ini kan sebelum ke perkalian desimal, maka kan harus ada operasi penjumlahan desimal dulu karena perkalian desimal itu awalnya dari penjumlahan desimal. Ya. Jadi ini adalah indikator lanjutan. Nah, karena indikator lanjutan, maka jawabannya kalau materi tersebut harus dimulai atau kegiatan awal yang harus dilakukan, maka itu jawabannya harus apersepsi materi. Kita lihat ya yang opsi A, apakah itu apersepsi materi? Memeriksa kesiapan, bukan berarti ya. Mengingatkan kembali. Nah, ini juga apersepsi materi. Yang B itu mengingatkan kembali. Ya, jadi jawabannya B. Yang lain tidak usah dibaca. Gitu ya. Sederhana caranya jawab seperti itu. Indikator ke-93. Nanti teman-teman diberikan KD tentang muatan PPKN dalam pembelajaran tematik. Nah, peserta dapat menilai model pembelajaran PPK. Teman-teman harus paham model pembelajaran PPK itu ada 3. Itu nanti semuanya masuk gitu ya. Teman-teman tergantung yang ketemu yang soal yang apa.
Ya. Contohnya ini. Pada tema kewajiban dan hakku, seorang guru kelas 3 akan mengembangkan keterampilan dalam menceritakan perasaan dan pikiran temannya jika mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Nah, guru mengandaikan anak berada pada posisi orang lain, anak dilatih dengan unit in other people's shoes dengan mengemukakan pikiran dan perasaan anak yang berada pada posisi menerima perlakuan buruk. Setelah mengevaluasi perasaan dan memikirkan konsekuensi dari perilaku itu, anak diminta menceritakan sikap dan keputusan yang diambil. Apakah itu jigsaw, aksi sosial Newman, atau teknik klarifikasi nilai, konsiderasi, atau pembelajaran bermasalah. Nah, teman-teman harus tahu bahwa model pembelajaran berdasarkan PPK itu ada 3. Yaitu lihat opsi B, aksi sosial, opsi C, teknik klarifikasi nilai, dan opsi D, konsiderasi. Jadi teman-teman fokusnya ketiga ini, dipahami benar-benar. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau konsiderasi, itu strategi pembelajaran membentuk kepribadian. Implementasinya bagaimana? Mengajak siswa untuk memandang permasalahan dari sudut pandangnya, ya, untuk menambah wawasan. Jadi pengembangan sikap. Nah, ini langkah-langkahnya yang menyuruh siswa membayangkan bahwa dia sedang dilanda suatu masalah, ya, menyuruh menganalisis masalah. Ini artinya siswa itu memandang masalahnya orang lain maksudnya. Kalau dia mengalami hal serupa, menyuruh siswa untuk memberi tanggapan dan seterusnya, mengajak menganalisis respon orang lain dan seterusnya. Ya, jadi intinya konsiderasi itu memandang permasalahan yang dihadapi orang lain dari sudut pandangnya dia. Nah, anggap saja mudahnya begini, kita diminta untuk bagaimana kita itu merasakan kalau kita menjadi orang lain tersebut yang terkena masalah, perasaan kita bagaimana. Itu ya, seperti itu ya. Itu namanya model konsiderasi. Yang kedua adalah model klarifikasi nilai. Ini model klarifikasi nilai itu tujuan utamanya adalah membangun nilai yang dianggapnya baik. Ya, bebas memilih suatu sikap, ya, kemudian mempertimbangkan dengan matang, kemudian menghargai, puas dengan nilai yang dipilihnya, yang menurutnya benar, kemudian berbuat apapun sesuai dengan kemampuan dan kemampuannya mereka masing-masing berdasarkan sikap yang telah diambil. Jadi kalau penguatan nilai, tambahnya yang klarifikasi nilai. Yang terakhir adalah model pembelajaran aksi sosial. Ini tujuannya adalah adanya keterlibatan terhadap masyarakat. Ya. Aktivitas contohnya mendemonstrasikan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial, menyantuni anak yatim, kemudian bekerja bakti dan seterusnya. Ya, banyak sekali itu ya. Menyelenggarakan studi, partisipasi kerja sukarela dan lain-lain. Ini teman-teman sudah paham ya. Nah, kalau tadi ini kan mengandaikan anak berada pada posisi orang lain, artinya kan membayangkan bahwa bagaimana kalau kita itu dilanda masalah orang lain itu, bagaimana sikap kita. Tadi kan teman-teman sudah paham ya, kalau aksi sosial itu terlibat dengan masyarakat, mendemonstrasikan kepedulian sosial, teknik klarifikasi nilai itu membangun nilai, kemudian kalau konsiderasi itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kemudian menentukan sikap. Jadi jawaban yang paling tepat berarti opsi D. Gitu ya teman-teman ya. Contoh soal yang lain ini. Seorang guru kelas 3 akan melatih mengembangkan kepekaan sosial, menghayati kondisi orang kekurangan, melatih keterampilan dalam mengorganisasikan kegiatan dengan melakukan bantuan pada lembaga anak yatim. Ini jadi fokus nih teman-teman. Bantuan ke anak yatim. Tadi ini ya pengertiannya saya tulis ya. Nah, kalau di situ adalah melakukan bantuan pada lembaga anak yatim, itu kegiatan demonstrasi sosial. Nah, demonstrasi terhadap sosial, kepedulian sosial. Jadi itu pasti jawabannya adalah social action. Gitu ya teman-teman ya. Social action itu demonstrasi kepedulian sosial. Kalau konsiderasi tadi berpikir bagaimana kalau kita merasakan apa yang diderita orang lain. Kalau yang klarifikasi nilai itu membangun nilai. Contoh lainnya ini. Guru kelas 4 itu memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa.
atau bahasa lainnya adalah internalisasi melalui kebebasan memilih, menghargai, dan berbuat. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran membantu siswa dalam mencari menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai dan seterusnya. Nah, tadi ini berarti ini tentang pembangunan nilai. Membangun nilai. Nah, membangun nilai artinya apa teman-teman? Membangun nilai ya klarifikasi nilai. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan tiga-tiganya. Saya sudah contohkan 3 soal ini. Semoga nanti teman-teman bisa memahaminya kalau konteksnya diubah. Tapi tidak akan pernah jauh dari 3 ini. Klarifikasi nilai, social action, dan konsiderasi. Ya, jawabannya yang benar ini klarifikasi nilai. Indikator ke-94 nanti teman-teman akan diberikan indikator KD ya tentang tematik PPKN. Teman-teman bisa memilih bahan ajar ICT. Nah, karena fokusnya ICT, nanti teman-teman pilih saja ICT yang paling bagus. Kata kuncinya itu. Nah, contoh soalnya ini. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku menulis kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan haknya sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dalam rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Ini ritual adat. Nah, karena ritual adat, ini kita lihat yang A sampai E ini yang menggunakan media ICT yang mana? Yang A video, yes. Yang B kasus nyata bukan. Masalah sosial bukan. Gambar itu boleh, tapi gambar dengan video bagus mana? Nah, bagus video. Foto juga bisa, tapi di situ bagus mana antara foto dengan video? Bagus video. Dan yang menjadi fokus utama adalah kegiatannya. Kegiatannya adalah kegiatan ritual adat. Kalau gambar tradisi Ngaben ya memang ritual adat, tapi tidak berbagi daerah. Hanya satu daerah saja yaitu Bali. Foto pembuatan ukiran suku Asmat juga itu hanya satu daerah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A. Selain ICT juga cocok dengan KD-nya. Ya. Kegiatan ritual adat berbagi daerah. Jadi cara jawabnya seperti itu nanti teman-teman. Menentukan bahan ajar, sesuaikan dengan KD-nya, kemudian pilih ICT yang paling bagus. Indikator 95, nanti teman-teman akan disajikan KD pembelajaran tematik dapat menyampaikan motivasi yang cocok, motivasi yang paling bagus dalam membuka pelajaran. Nah, ini contohnya. Ada indikator di kelas rendah 36 itu mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi komunikasi transportasi. Bu Yuli, guru kelas SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberi materi ajar dengan KD tersebut. Banyak motivasi yang dapat diberikan ketika memberikan pembelajaran. Kira-kira bentuk motivasi yang paling tepat itu yang seperti apa? Nah, nanti caranya jawab teman-teman harus lihat KD-nya. Pokoknya fokusnya di KD. Harus mencakup, jadi bentuk motivasi itu harus mencakup seluruh isi konteks pada KD-nya. Di situ isi teks informasi yang isinya adalah produksi, komunikasi, transportasi. Yang bisa untuk dikaji ketiga-tiganya yang mana? Kalau kita lihat yang opsi A, menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot berkomunikasi dengan penduduk di muka bumi, di bumi. Ya. Astronot itu berarti ada hubungannya dengan teknologi produksi? Yes, karena alat roket yang dibawa digunakan untuk ke luar angkasa itu juga teknologi produksi. Komunikasinya ada, gitu ya. Transportasinya ya pakai roket itu. Jadi tiga-tiganya bisa tercakup. Opsi A ini masuk semua, teman-teman. Ya. Yang B, membagikan tugas mewarnai gambar alat-alat transportasi. Berarti ini yang dijadikan fokus hanya transportasi saja. Yang C, ini transportasi juga, ya. Yang D, membuat kesimpulan pentingnya menjaga keselamatan saat menyeberang jalan, itu berarti hubungannya dengan transportasi juga. Yang E, membagikan soal isian singkat. Macam-macam reaksi yang diketahui peserta didik ini hanya komunikasi saja. Itu ya. Jadi yang bisa mengcover tiga-tiganya, baik produksi, komunikasi, dan transportasi adalah opsi A. Gitu ya. Soal lagi, gitu ya. Coba teman-teman sekarang bisa mencoba ini. Ada KD-nya adalah menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, eksplorasi lingkungan.
Nah, Pak Junaidi sebagai seorang guru kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan pembelajaran pada KD tersebut. Bentuk motivasi yang tepat yang mana? Yuk, kita analisa dulu KD-nya. Ini adalah perubahan cuaca dan pengaruhnya. Jadi harus ada dua-duanya ini. Ada akibat, ada sebabnya. Gitu ya. Sebabnya perubahan cuaca, akibatnya apa? Gitu ya. Kalau kita lihat yang opsi A, menampakkan video pembelajaran tentang banjir. Banjir itu akibat ya. Sebabnya adalah akibat penebangan liar. Oh, jadi ada hubungan perubahan cuaca dengan sebab akibatnya. Ya, perubahan cuaca dengan sebab pengaruhnya. Itu ada hubungannya. Kalau yang B, memberikan penugasan kepada peserta didik menggambar pemandangan yang indah, sebab akibatnya di mana? Perubahan cuacanya di mana? Pengaruhnya di mana? Kan tidak ada kan itu ya. Hanya ada hubungan, tidak ada hubungannya malah. Yang C, membagi tugas menyusun pasel bergambar pemandangan alam, juga tidak ada hubungannya. Kemudian menyimpulkan jenis-jenis cuaca. Tiba-tiba menyimpulkan itu bagaimana ya? Menyimpulkan itu harusnya bukan bentuk motivasi, tapi kegiatan refleksi penutup gitu ya. Yang E, memberikan tugas mewarnai pemandangan. Ini juga kurang sesuai. Yang memang ada dua-duanya, baik perubahan cuaca maupun pengaruhnya, ya opsi A ini. Gitu ya. Indikator 96. Diberikan indikator KD tentang muatan bahasa Indonesia, peserta dapat merumuskan kegiatan pembelajaran 4C atau HOTS. Yang 4C atau HOTS. Nah, nanti saya berikan tipsnya cara jawab ya. Ini soalnya seperti ini. Seorang guru kelas 3 SD menyusun rencana pembelajaran dengan KD berikut. Memeragakan kalimat saran. Agar dapat memenuhi prinsip pembelajaran abad 21, salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan mencerminkan penerapan 4C dan HOTS adalah titik-titik. Di situ dilihat opsi pilihan gandanya. A, semua kelompok saling mengomentari. B, setiap kelompok menulis kalimat saran. C, siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran. Yang D, siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Yang E, siswa berkelompok dan menyampaikan kalimat saran yang dibuat. Nah, teman-teman harusnya tahu kalau pembelajaran 4C, HOTS ya, itu 4C dan HOTS itu ada critical thinking, creative thinking, collaboration, communication. Berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian bekerja sama dan berkomunikasi atau mengkomunikasikan. Itu HOTS, teman-teman ya, 4C HOTS ya. Nah, untuk menjawab soal-soal HOTS seperti ini, kalau ada pertanyaan 4C HOTS, maka teman-teman jawablah yang pertama harus ada diksi siswa berkelompok. Ada siswa berkelompok, artinya kolaborasinya. Yang kedua, KD-nya harus masuk di jawaban opsi. Nah, itu saya sudah melihat beberapa soal itu modelnya sama. Nah, kata kuncinya seperti ini. Ada siswa berkelompoknya, kemudian sesuaikan KD-nya. Gitu caranya jawab ya. Oke, kita lihat ya. KD-nya memeragakan kalimat saran. Jadi nanti ada hubungannya dengan kalimat saran gitu ya. Kemudian ada siswa berkelompok. Kalau yang A, semua kelompok saling mengomentari, mana ada kalimat sarannya? Kan tidak ada. Gitu ya, bukan ya. Yang B, setiap kelompok menulis kalimat saran. Ini setiap kelompok masuk menulis kalimat saran. Tidak, itu kan memeragakan kalimat saran, tidak hanya menulis. Itu ya. Yang C, siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran. Berkelompoknya mana? Tidak ada. Jangan ya, jangan pilih yang C. Yang D, siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Tidak ada diksi kalimat sarannya. Dipelajari apa? Tidak ada. Yang E, siswa berkelompok. Nah, siswa berkelompok menyampaikan kalimat saran. Ini menyampaikan itu termasuk bagian dari memeragakan kalimat saran. Tidak hanya menulis, tapi memeragakan kalimat saran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Gitu caranya ya teman-teman. Sekarang teman-teman bisa coba untuk soal ini. Ini soal asli juga. Nih, seorang guru kelas 2 SD akan mengajarkan materi menulis buku harian tentang kegiatan keluarga. Kita kunci dulu ya ini ya, menulis buku harian. Intinya kan seperti itu. Salah satu kegiatan pembelajaran yang mencerminkan 4C HOTS. Ya, kita analisa yang A. Siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Jelas bukan gitu ya. B. Siswa berkelompok melakukan kegiatan menulis. Nah, ini teman-teman. Ada dan kegiatan menulis. Nah, ini ada dua-duanya gitu ya. Jadi jawabannya pasti B. Yang C, siswa menjawab pertanyaan, bukan.
Semua kelompok saling mengomentari, bukan. Siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan, itu juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Gitu, sesederhana itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung jawabnya. Ada soal lagi ya, teman-teman bisa langsung coba. Ini langsung lihat pilihan gandanya bisa. Ini tentang HOTS dan PACE. Bu Nino kelas 2 SD akan mengajarkan materi membaca cerita narasi dengan lafal intonasi yang tepat. Beliau sedang memikirkan kegiatan pembelajaran mencerminkan kecakapan abad 21 yaitu HOTS dan 4C. Kegiatan pembelajaran yang dapat direncanakan Bu Nino adalah titik-titik. Yuk kita bahas langsung ya. Yang A, siswa KD-nya mana tadi ya? KD-nya. Ini KD-nya. Membaca cerita narasi. Ya, membaca ya. Yang A, siswa berkelompok membahas materi rapat intonasi. Ini dua-duanya ada. Ya. Yang B, semua kelompok mengomentari. Tidak. Yang C, siswa saling mengomentari simulasi pembacaan. Hanya satu saja. Yang B, siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Bukan. Siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan PowerPoint. Juga bukan. Maka jawabannya yang tepat adalah opsi A. Itu caranya begitu. Mudah ya. Indikator ke-97 nanti diberikan indikator KD tentang pembelajaran tematik. Peserta dapat menemukan kegiatan inti. Ya. Diminta untuk memilih kegiatan inti. Gitu ya. Soalnya begini teman-teman. Dalam rapat yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Nah, kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah titik-titik. A. Memberikan penugasan untuk mengamati macam-macam gaya. B. Melakukan demonstrasi tentang gaya. C. Melakukan tanya jawab tentang gaya. D. Mengamati video pembelajaran tentang gaya. Yang E. Melakukan simulasi tentang gaya. Nah, bagaimana cara menjawab ini? Coba teman-teman harus memahami dulu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, ini saya berikan ringkasan sederhana. Kalau kegiatan pendahuluan itu harus ada hubungannya dengan orientasi masalah. Mengamati gambar, mengamati video, mengamati permasalahan, mengamati simulasi. Ya, video, melakukan tanya jawab, memberikan penjelasan awal, merumuskan masalah, hipotesis itu kegiatan awalnya. Kegiatan awal atau kegiatan orientasi masalah. Kegiatan awal gitu ya. Kemudian masuk kegiatan inti itu sudah mulai mengeksplorasi, mengumpulkan data, melakukan penyelidikan, melakukan demonstrasi, mengidentifikasi, melakukan penafsiran data, melakukan analisis, mengolah informasi sampai ke penyajian hasil. Itu kegiatan inti. Ya. Yang bagian ketiga adalah kegiatan penutup, itu ada evaluasi, refleksi, merangkum, gitu ya, tanya feedback, ya, umpan balik dan seterusnya. Itu yang paling pokok adalah evaluasi, refleksi, gitu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan tiga itu. Kegiatan pendahuluan itu orientasi masalah, kegiatan inti itu yang mengeksplorasi dan seterusnya, kegiatan penutup itu ada evaluasi dan refleksi, gitu ya. Oke, kita langsung analisa mana yang kegiatan inti. A. Memberikan penugasan untuk mengamati macam-macam gaya. Mengamati macam-macam gaya. Proses pengamatan ini maksudnya di pendahuluan. Ya kan? Melakukan demonstrasi. Nah, kegiatan demonstrasi itu kegiatan inti. Tanya jawab. Nah, tanya jawab itu kegiatan pendahuluan. Di awal. Ya. Mengamati video pembelajaran. Ini mengamati pendahuluan juga. Simulasi tentang gaya, ini pengamatan simulasi, itu juga kegiatan pendahuluan. Jadi jawaban yang tepat ya opsi B. Gitu caranya. Lagi ada soal, salah satu KD-nya adalah mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi komunikasi transportasi. Berdasarkan KD uraian tersebut, kegiatan inti yang dapat dilakukan. Kegiatan inti. Kita lihat langsung ya. Meminta anak mewarnai gambar handphone. Nah, mewarnai gambar handphone itu pasti di orientasi awal. Jadi ini kegiatan pendahuluan. Menyajikan gambar handphone, meminta peserta didik bercerita tentang gambar tersebut. Nah, gambar handphone tersebut kan sebagai stimulasi atau stimulan ya. Ini proses stimulus ya, sebagai stimulus lah. Kegiatan stimulasi ini maksudnya juga pendahuluan. Mengajak peserta didik mengidentifikasi. Nah, kegiatan identifikasi alat komunikasi, transportasi itu berarti kegiatan inti.
Memberikan kuis itu pasti kegiatan penutup. Mengajukan pertanyaan itu juga pendahuluan. Ya, pendahuluan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Masuk ke indikator 98. Nanti teman-teman diberikan indikator tentang pembelajaran tematik kelas tinggi. Menentukan kegiatan inti. Sama ya caranya ya. Menentukan kegiatan inti caranya seperti tadi. Gitu ya. Oke. Kita akan bahas ya pakai rumusnya tadi. Semoga saja teman-teman lebih memahaminya. Dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi mengenal sistem tata surya dengan keinginan tahunan yang besar. Kegiatan intinya yang mana langsung ya, teman-teman silahkan dianalisa. Tanya jawab itu pasti di pendahuluan. Penyelidikan, nah kegiatan penyelidikan itu inti. Mengamati itu pasti pendahuluan. Mengamati pendahuluan. Melakukan pengamatan ya pendahuluan juga. Jadi jawaban yang paling tepat opsi B. Sederhana seperti itu ya. Cara jawabnya sebenarnya sederhana seperti itu. Indikator 99 nanti diberikan hasil evaluasi akhir pembelajaran muatan matematika kelas rendah peserta dapat merumuskan kegiatan tindak lanjut. Oke. Jadi ini contohnya. Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa memiliki nilai 80-90, itu berarti tuntas ya. 6 siswa 75-79, KKM-nya 75, berarti yang 12 dan 6 itu tuntas. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, itu 2 siswa lemah di 2 KD, sisanya lemah di seluruh KD. Jadi kalau 30 siswa sudah tuntasnya ada 12 dan 6, 18 ya. 18 tuntas, berarti sisanya ada 12 gitu ya. 12, 2 itu tuntas tidak lemah di 2 KD, berarti sisanya 10 ya. 10 siswa lemah semua KD, ya kan? Ya, teman-teman paham ya ini ya. Oke. Nah, sekarang saya berikan penjelasan dulu bagaimana kegiatan tindak lanjut itu. Ini tadi kalau menentukan kegiatan tindak lanjut, teman-teman harus memperhatikan persentase peserta remedi. Kan tadi 2 siswa dengan 2 KD yang tidak belum tuntas ya. Ya, 10 siswa seluruh KD kan. Jadi totalnya ada 12 siswa yang ikut remedi kan 12 siswa. Itu kalau kita buat presentasinya kan 12 per jumlah siswanya 30. 12 per 30 kali 100% itu 40%. Nah, aturannya kalau di bawah 20 itu bisa pakai bimbingan individu atau tutor sebaya. Kalau 20 sampai 50 itu harus penugasan, bentuk penugasan, bisa bimbingan kelompok. Yang lebih dari 50 itu adalah pembelajaran ulang dengan metode dan media berbeda. Catat ya, kalau lebih dari separuh yang tidak tuntas baru pakai pembelajaran ulang. Gitu ya. Kalau kurang dari separuh bisa bimbingan kelompok, bisa bimbingan individu, tutor sebaya, tergantung persentasenya. Nah, karena soalnya di sini adalah 40%, maka masuk kategori 2, bimbingan kelompok. Nah, isinya apa? Bisa memberikan penugasan untuk kelompok. Gitu ya. Dicatat dulu itu. Oke, kembali ke soal. Nah, kalau kita lihat yang opsi A, 12 siswa diberi pembelajaran ulang dengan menggunakan metode media baru. Nah, pembelajaran ulang tadi syaratnya harus lebih dari 50%, maka ini jangan. Ya, tidak boleh dilakukan. Yang B, 12 siswa tersebut melakukan bimbingan tutor sebaya agar tuntas bersama. Nah, tidak boleh. Karena tutor sebaya itu kalau yang tidak tuntas di bawah 20%. Itu ya. Karena di sana tadi 40%, maka tidak boleh. Yang C, 10 siswa diberikan proyek dengan topik 2 KD. Nah, itu salah juga. Yang 2 KD itu hanya 2 siswa, bukan 10 siswa. Itu kan kebalik. Jadi opsi C itu kebalik. Ya. Yang D, 12 siswa tersebut mengerjakan ulang soal penilaian agar hasilnya lebih baik. Nah, itu bukan termasuk jenis remedial. Mengerjakan ulang soal itu bukan termasuk jenis remedial. Yang E, 10 siswa mengerjakan tugas tertentu atau penugasan tertentu, bisa kelompok ya. 2 siswa mengerjakan tugas dengan 2 KD. Ini yang paling bagus yang opsi E. Itu ya teman-teman ya. Kemudian tindak lanjut berikutnya. Ini ada Rehan adalah anak siswa kelas 2 SD memperoleh nilai titik-titik. Nanti teman-teman akan disajikan soal-soal seperti ini.
Hampir semua teman sekelas Rehan menerima hasil serupa. Hanya sedikit siswa yang memperoleh predikat A dan B. Artinya puas apa tidak? Kalau yang A dan B itu hanya sedikit, ya tidak puas gitu ya. Maka kalau tidak puas seperti apa? Rumusan kegiatan tindak lanjut yang dilakukan guru adalah titik-titik. Pertama teman-teman cek yang ini dulu kalau mau jawab itu. Ini. KKM dengan nilainya besar mana? Besar nilainya. Dan itu seluruh teman Rehan itu ya nilainya hampir serupa ini. Artinya tidak terjadi remedial. Kalau KKM-nya lebih besar dari nilai, baru remedial. Karena di sini nilainya lebih besar dari KKM, maka tidak ada remedial atau perbaikan pembelajaran. Tidak ada. Itu ya, saya jadikan kunci ya. Tidak ada pembelajaran remedial. Nah, kalau gitu yang boleh apa? Berarti adanya hanya pengayaan dan refleksi. Yang boleh hanya pengayaan dan refleksi. Kapan pengayaan itu terjadi? Jika hasilnya tidak memuaskan. Bisa tidak memuaskan dari datanya, artinya ya seperti ini yang nilainya C banyak, atau tidak puas dari sisi gurunya karena guru punya pengetahuan atau punya dasar, artinya guru tidak puas terhadap pencapaian siswa atau potensi siswa masih banyak yang perlu digali. Gitu ya. Kalau potensi siswa yang masih banyak perlu digali, maka harusnya ke pengayaan. Itu. Kalau sudah puas, nilainya sudah memuaskan, baik dari sisi guru maupun datanya, maka harusnya dilakukan refleksi pembelajaran. Itu ya. Oke, karena di sini tadi lebih dari KKM maka tidak boleh ada remedial ya. Jadi opsi A jelas salah. Inovasi dengan alat peraga bilangan baru. Nah, inovasi dengan media baru ini termasuk jenis remedial. Jadi ini bukan. Kan ya. Melakukan refleksi karena di sini datanya menunjukkan bahwa nilainya itu tidak memuaskan. Ada diksi yang mengatakan bahwa hanya sedikit siswa yang memperoleh nilai AB. Maka ini tidak memuaskan, kenapa harus refleksi? Ya. Yang D, menganalisis dugaan penyebab merencanakan perbaikan pembelajaran. Nah, perbaikan pembelajaran itu atau remedial itu tidak masuk di sini karena nilainya lebih dari KKM. Jadi ini juga bukan. Jadi yang benar yang memberikan pengayaan. Gitu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Ini sama seperti tadi ya. Di sini nilainya matematika 84, besar sekali ya. Tapi di sini teman-teman harus memahami ini ada kepuasan guru apa enggak, ini dilihat ini. Ini. Kurang senang dengan hasil tersebut. Artinya kan guru tidak puas. Karena guru tidak puas maka harusnya ke pengayaan juga. Ya, jadi jawaban yang tepat opsi A. Itu caranya seperti itu teman-teman. Cara jawabnya. Indikator ke-100, nah, ini indikator terakhir dari video ini ya. Disajikan data tentang permasalahan pembelajaran di SD, peserta dapat mengevaluasi permasalahan pembelajaran IPS. Oke, soalnya seperti ini. Materi IPS di SD banyak mempelajari terkait peninggalan sejarah. Nah, selama ini hanya sejarah hanya dapat didapatkan atau hanya siswa dapatkan dari buku, internet, dan penjelasan guru. Siswa membutuhkan hal yang terlihat kontekstual. Kontekstual itu nyata ya teman-teman. Terkait sejarah yang dipelajari. Sehingga guru perlu mengajak siswa untuk berkunjung di tempat merupakan peninggalan sejarah. Nah, berkunjung di tempat yang merupakan peninggalan sejarah. Nah, kalau begitu metode yang dipakai pasti adalah metode karya wisata. Ya. Ini jelas ya teman-teman. Inquiry itu menemukan, karya wisata ya berkunjung tempat wisata itu ya. Simulasi bukan, demonstrasi juga bukan. Jadi jawabannya tepat opsi B. Tidak perlu saya jelaskan lebih detailnya ya, karena ini jelas kelihatan. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan sekedar informasi bahwa Daring Channel telah meluncing e-book seleksi akademik PPG PGSD tahap 2. Jadi untuk teman-teman yang masuk ke kategori tahap 2 sudah dapat undangan dan sudah melakukan upload berkas, teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan belajar e-book yang kita buat gitu ya. E-book sudah disesuaikan dengan kisi-kisi, jumlah soal variannya banyak sekali, diambil dari FR yang ada ya di tahap 1 kemarin
gitu ya. E-book ini juga sesuai dengan UPPPG. Jadi teman-teman bagi tahap 1 yang sudah lolos dan merasa pede akan mengikuti PPG, maka teman-teman bisa mempersiapkan untuk UPPPG. Pasalnya begini teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan kegiatan PPG itu untuk belajar sudah tidak ada cukup waktu karena kegiatan kuliahnya sangat padat sekali, gitu ya, sangat padat sekali. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya sebelum berangkat sebelum berangkat PPG. Ya, e-book ini sudah kita sesuaikan dengan UPPPG. Kemudian bagi teman-teman yang retaker juga, yang retaker yang belum lolos UPPPG, teman-teman bisa menggunakan e-book ini karena kisi-kisinya sama. Dan soal-soal ini diambil dari soal-soal asli. Jadi teman-teman bisa belajar dari soal asli. Banyak sekali kemarin teman-teman ada yang 80% keluar, ada yang hampir 90%. Tapi ada juga bagi teman-teman yang mungkin kurang bacanya kurang penuh, ada yang 30%, ada yang 50% keluar, ada yang 60% keluar. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar teman-teman itu bisa menjawab sesuai dengan clue-nya atau kata kuncinya seperti tadi. Jadi manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Daring Channel baik video, e-book maupun tryout-nya. Tryout-nya belum kita buatkan, nanti tryout-nya akan kita buatkan sehingga teman-teman itu bisa belajar dan mendapatkan hasil maksimal, gitu ya. Bagi teman-teman yang mau tertarik membelikan modul atau e-book, ya, e-book untuk persiapan seleksi akademik tahap 2 atau teman-teman yang mau belajar UPPPG 2022 atau teman-teman yang mau melaksanakan retaker 2022, silakan hubungi untuk mendapatkan e-book ini di 085712166998 di WA saja gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.